Anak laki-laki diam-diam menyelipkan secari kertas ke tangan gadis yang telah lama ia sukai. Lalu dengan malu-malu berpesan agar gadis itu membacanya setelah ia pergi. Namun saat gadis itu dengan penuh harap tiba di lapangan basket, ia justru melihat si anak laki-laki sedang menyatakan cinta pada gadis tercantik di sekolah. Gadis itu awalnya mengira mereka saling menyukai, tapi pemandangan di depan matanya membuatnya sadar. Semua hanya perasaannya sendiri. Karena itu ia memutuskan menerima tawaran untuk melanjutkan studi ke luar negeri, guna memutuskan semua perasaan terhadap si laki-laki. Yang tidak ia tahu, sebenarnya hari itu si laki-laki mengajaknya ke lapangan untuk menyatakan cinta. Namun si gadis cantik pura-pura jatuh ke pelukannya, hingga membuat si gadis salah paham. Laki-laki itu menunggu di tengah hujan selama 3 jam, tapi gadis yang ditunggunya tak kunjung datang. Ia pun mengira semua telah berakhir. 8 tahun kemudian, gadis itu menerima telepon dari ibunya saat bekerja di luar negeri. Perusahaan keluarga terancam bangkrut. Ayahnya juga dikeroyok penagih utang dan masuk rumah sakit, demi menyelamatkan keluarganya. Ia pulang ke tanah air untuk menikah dengan seorang pewaris kaya. Tak disangka, pewaris itu ternyata adalah pria yang ia cintai 8 tahun lalu. Laki-laki itu menyatakan, ia hanya menikah demi menghindari tekanan keluarga. Sedangkan gadis itu mengira ia masih mencintai si gadis cantik sekolah. Ketika pria itu mendengar gadis itu menjelek-jelekannya di luar, ia langsung masuk ke ruang pertemuan dengan marah. Ia bertanya langsung, apakah menikah dengannya adalah hal yang memalukan. Teman-teman di ruangan pun segera pergi meninggalkan mereka berdua. Gadis itu menjelaskan, ayahnya hanya mengusulkan pernikahan ini bertahan 3 tahun. Setelah itu mereka bisa bercerai. Tanpa ia ketahui, laki-laki itu sudah menunggunya selama 8 tahun. Gadis itu menegaskan bahwa pernikahan ini hanya kontrak. Selama masih terikat pernikahan, ia tidak akan mencampuri kehidupan si pria. Mendengar itu, laki-laki itu langsung merobek surat pranikah, lalu buru-buru membawanya ke kantor catatan sipil. Dengan surat nikah itu, ia kini bisa dengan bangga membawa gadis yang ia cintai pulang ke rumah. Namun gadis itu tetap yakin bahwa pria itu mencintai gadis sekolah dulu. Ia mencoba melepaskan tangan si pria, tapi pria itu justru menggenggam lebih erat dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, pria itu langsung menariknya masuk ke kamar. Gadis itu mengira pria itu ingin menjalankan kewajiban sebagai suami, maka ia buru-buru mengatakan ingin mandi dulu. Begitu ia keluar kamar mandi, teman pria itu menelepon. Mendengar ocehan teman-temannya, pria itu segera mematikan panggilan, lalu menyuruh gadis itu duduk dan mulai mengeringkan rambutnya dengan lembut. Perlakuan ini justru membuat gadis itu mengira bahwa ini hanyalah bentuk rasa bersalah. Ia pun makin yakin bahwa pria itu sebenarnya masih mencintai gadis sekolah. Gadis itu kemudian meminta maaf karena telah menghalangi hubungan pria itu dan gadis sekolah. Namun permintaan maaf itu justru membuat pria itu marah besar. Kemarahannya membuat gadis itu bingung, dan pria itu pun tidak mengerti mengapa gadis itu tak datang menemuinya 8 tahun lalu. Yang tidak ia ketahui, kenangan itu adalah luka paling dalam hidup gadis itu. Maka gadis itu hanya diam dan memilih tidur. Saat pria itu bangun, ia melihat satu kaki gadis itu berada di atas tubuhnya. Melihat wajah gadis itu yang tenang dalam tidur, pria itu dalam hati bersumpah, kali ini, ia tidak akan pernah membiarkan gadis itu pergi lagi. Namun saat itu juga, panggilan telepon dari atasan gadis di dalam negeri pun masuk.